Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Kamis Pekan Biasa ke-13, 30 Juni 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Pater Laurentius, MSSCC, dari Italia. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Judul renungan saya adalah kata-kata kasih. Dalam kehidupan ini sering kita mendengarkan atau mengungkapkan kata-kata yang memberikan motivasi untuk sesama. Entah itu lewat nasihat atau mungkin dengan doa-doa kita. Atau seringkali juga kita mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan bagi sesama. Sehingga setelah mendengarkan kata-kata itu, orang lain menjadi putus asa atau mungkin pesimis dengan perjuangannya. Melihat realita ini menjadi peringatan bagi kita untuk selalu menggunakan kata-kata yang tepat ketika berbicara atau berkomunikasi dengan sesama. Sebab apa yang kita sampaikan itu dapat mempengaruhi kehidupannya. Kata-kata yang kita ucapkan kepada orang lain memiliki kekuatan. Sebab kata-kata yang diucapkan itu bukan hanya didengar oleh telinga, tetapi masuk ke seluruh diri orang tersebut. Telinga untuk mendengar, otak akan merekam dan menyimpannya dalam ingatan. Sedangkan hati akan meresapi kata-kata itu, sehingga dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam karya pelayanannya sering melakukan mujizat. Mujizat itu dilakukan dengan dua cara, yakni sentuhan atau jamahan dan melalui kata-kata. Kedua cara tersebut menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Seperti yang terjadi dalam Injil hari ini, Yesus mengampuni dosa seorang lumpuh hanya dengan mengatakan, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan untuk menyembuhkan orang tersebut dari penyakitnya, Yesus katakan, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Kedua kalimat itu memiliki daya kekuatan
sehingga orang lumpuh itu selamat dan sembuh dari penyakitnya. Yesus tidak menyentuh tubuhnya atau membantu orang itu untuk dapat bangun dan berjalan, tetapi orang itu sendiri yang melakukan semuanya. Di sini kita lihat bahwa kata-kata Yesus memiliki daya kekuatan. Sebelum Yesus menyembuhkan si lumpuh tadi, Dia telah membebaskan 2 orang yang kerasukan roh jahat. Menariknya, Yesus tidak menyentuh kedua orang yang kerasukan itu, tetapi Dia memerintahkan roh jahat untuk keluar dari kedua orang tersebut. Yesus katakan, "Pergilah," dan roh-roh jahat tersebut pun taat kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini selain mengajarkan tentang iman, tetapi juga mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan benar bagi sesama. Dalam kebersamaan kita saat ini, banyak sekali masalah muncul yang terjadi karena ucapan-ucapan yang tidak benar, yang dapat melukai hati sesama. Kita mendengar di sana-sini terjadi permusuhan, baik antara suku maupun antar agama, yang disebabkan karena menggunakan kata-kata yang tidak tepat dalam berkomunikasi. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kita sebagai orang Kristen harus belajar dari pribadi Yesus. Yesus telah menunjukkan cara komunikasi yang benar dalam kehidupan kita. Dia pun mengajarkan kepada kita bahwa kata-kata yang keluar dari mulut dapat memberikan sesuatu yang baru bagi sesama. Berkomunikasi yang baik dan benar merupakan salah satu wujud kasih. Jadi kasih bukan hanya soal tindakan, tetapi juga tentang tutur kata. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita betapa kasih itu sangat penting dalam kehidupan bersama. Kasih menjadi jembatan untuk menghubungkan satu sama lain. Kasih adalah jalan yang mempertemukan kita dengan semua orang tanpa ada perbedaan. Selain itu, kasih mendorong kita untuk peduli dengan sesama, lebih khusus yang membutuhkan bantuan kita. Kasih itu dapat kita wujudkan dalam berbagai bentuk. Namun ada 2 cara yang dapat kita lakukan agar kasih itu dirasakan oleh sesama, yakni melalui sikap dan tutur kata kita. Dalam pelayanannya, Yesus selalu menunjukkan pola hidup yang berkenan di hadapan sesama. Banyak orang datang kepadanya bukan karena mujizat, bukan hanya karena mujizat yang telah Ia lakukan, tetapi karena sikap dan tutur katanya yang memberikan kenyamanan dan semangat baru bagi mereka. Yesus memperlakukan atau melayani semua orang sesuai kebutuhannya. Dia tidak memandang status atau gelar yang mereka miliki. Orang-orang berdosa menjadi nyaman dan mau berubah ketika mendengarkan nasihatnya. Demikian pun pemungut cukai meninggalkan kenyamanan dan kekayaannya dan mau mengikuti Yesus. Semua ini terjadi karena sikap dan tutur kata Yesus yang menyejukkan dan memiliki daya kekuatan. Orang-orang tersebut mendengarkan ajarannya dan menghayatinya dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun dapat menjadi sandaran atau harapan bagi sesama jika sikap dan tutur kata kita baik dan benar. Orang akan merasa nyaman dan bahkan hidupnya menjadi berubah ketika kita mampu memberikan yang terbaik dari dalam diri kita. Yesus tidak memberikan harta atau kekayaan kepada orang-orang yang datang kepadanya, tetapi hanya kasih yang tulus, kasih yang mampu mengubah pola hidup mereka. Hal yang sama pun dapat kita lakukan. Tidak selamanya perhatian kita kepada sesama hanya dengan memberikan barang-barang materi, tetapi yang paling utama adalah kasih. Kasih yang mampu mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik
melalui sikap dan tutur kata kita.